Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas jebakan catur yang bernama Magnus Smith Trap. Magnus Smith Trap ialah salah satu jebakan catur yang ada pada pembukaan Sisilia terbuka yang dimulai dengan E4 C5, kuda F3 D6, pion D4, makan-makan, kuda F6, kuda C3 dan kuda C6. Ya, ini adalah posisi dari pembukaan Sisilia klasik, variasi terbuka, dan kita akan melanjutkan dengan gajah C4. Ya, menggerakkan gajah ke C4 berarti di sini kita akan mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan hitam di petak F7. Ya, jadi jebakan akan gagal apabila di sini hitam melindungi petak F7 dengan menggerakkan gajah ataupun menggerakkan pion menuju E6. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi, apabila di sini hitam mencoba untuk memajukan pion menuju A6 atau memajukan pion menuju G6 dengan ide untuk pion seto gajah gelapnya, di sini kita akan mencoba untuk memulai rencana kita atau jebakan kita. Ya, di sini kita akan memakan kuda di C6. Setelah kuda dimakan, kita akan memajukan pion E4 kita menuju E5. Ya. Dan di sini kalian harus berdoa. Dan mudah-mudahan di sini hitam memakan pion di E5. Mengapa? Karena sudah jelas bahwa di sini kita dapat melakukan langkah yang fantastis, yaitu gajah kali F7 skak. Iya. Di sini yang jelas ialah raja tidak dapat menghindar menuju D7 karena menteri menghalangi jalur tersebut. Jadi mau tidak mau raja harus memakan gajah dan kita pun mendapatkan sebuah menteri. Iya. Hebat sekali bukan? Jadi di sini kalian harus berdoa agar hitam memakan pion di E5. Tetapi bagaimana jika di sini hitam tidak memakan pion di E5? Ya, seperti menggerakkan kuda menuju H5. Ya. Yang jelas ialah kuda tidak dapat mundur kembali ke belakang karena akan membuang-buang tempo dalam catur, dan itu sangat tidak bagus sekali bagi hitam. Lalu bagaimana dengan kuda H5? Di sini kita secara mudahnya dapat menggerakkan pion G kita menuju G4. Dan kuda pun mau tidak mau harus mundur menuju G7. Dan ya, yang jelas ialah kuda di sini menghalangi gajah yang ingin bergerak menuju petak G7. Sangat tidak bagus sekali bagi hitam. Bagaimana dengan kuda G4? Di sini yang jelas ialah kuda dijaga oleh gajah yang berada di C8. Ya, jadi menteri tidak dapat memakan kuda di G4. Lalu kita akan melanjutkan dengan pion E6. Menutup perlindungan gajah dan bersiap untuk memakan kuda di G4. Yang jelas ialah hitam tidak dapat memakan pion dengan pion karena kuda dapat dimakan secara langsung. Lalu apabila di sini hitam memakannya dengan gajah,
kita dapat memakan gajah hitam. Dan kita akan mendapatkan sebuah kuda. Lalu bagaimana dengan kuda D5? Ya, di sini kita hanya perlu memakan kuda. Dan kita akan memakannya dengan menteri. Percaya tidak percaya, di sini menteri mengancam benteng dan pion di F7. Yang jelas ialah apabila setelah menghindari benteng dari serangan, kita dapat memakan pion yang berada di F7, skak. Dan kita pun dapat menyeret raja hitam keluar dari daerah pertahanannya. Ya, permainan yang sangat mudah sekali bagi putih. Ya, jadi langkah terbaik ialah menggerakkan kuda menuju D7. Di sini yang jelas ialah kita dapat memakan pion yang berada di F7, skak. Dan kita dapat menyeret raja menuju medan tengah dengan menteri F3, skak. Ya. Setelah raja bergerak, kita pun dapat secara slow menggerakkan pion kita menuju E6. Ancaman mata 1 di F7 sangat berbahaya. Jadi yang jelas ialah jebakan utamanya ialah apabila di sini pion memakan pion di E5. Dan gerakan selainnya ialah gerakan yang baik bagi hitam, tetapi ada terusannya bagi putih apabila ingin melanjutkan jebakannya. Dan sekian jebakan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.